Kak Rolin, dikonfirmasi aja. Iya, agama apa? Saya ini Kristen. Saya Saksi Jehovah kayaknya, saksi Jehovah ya, Bu? Ya, enggak. Masih saya dulunya biasanya itu saksi Jehovah itu. Dulunya saksi Jehovah itu. Berpaham Tritunggal, Mbak. Jadi saya cari dalam Alkitab, apakah ada kata Tritunggal dalam Alkitab? Itu dia. Itu. Dia tidak ada, Mbak. Inspirasi, dia tuh saksi Jehovah. Tidak berdasarkan Alkitab, Mbak. Dia ini nggak percaya Tuhan Yesus. Kalau saya Karolin ya, izin Karolin ya, saya tidak bisa menyimpulkan bahwa Kak Netral ini mau seksi Jehovah, Advent apa segala macam. Saya tidak menyimpulkan itu. Tetapi saya melihat dari narasinya Kak Netral ini, selama dia berdasarkan dalil itu ya sah-sah saja. Kecuali kalau narasinya Kak Netral di luar dari dalil, itu saya bantah juga, saya ikut juga membantah. Itu karena rujukannya Kak Netral itu ke dalil, ya mau gimana lagi, saya juga pribadi tidak bisa apa-apa Kak, karena dalilnya ada. Dalilnya ada di situ. Makanya bilang kalau misalnya kita mau bilang Yesus Tuhan nggak ada masalah, tapi bukan yang maha kuasa, Mbak, seperti itu. Iya, saksi Jehovah memang kayak gitu. Saksi Jehovah memang kayak gitu. Enggak, ini Alkitab yang ngomong, Mbak, bukan saya yang ngomong. Anda saksi Jehovah. Karena gini, Mbak, Tritunggal itu tidak berdasarkan Alkitab, dan Tritunggal itu paham yang menyusup di kekristenan dan dilestarikan oleh gereja-gereja seperti itu, Mbak. Ini kenyataan memang seperti itu. Kalau memang ada kata Tritunggal dalam Alkitab, saya pasti percaya, tapi enggak ada, Mbak. Jadi ketika kita menjelaskan tentang Tritunggal, tidak pernah nyampe-nyampe, ngambang seperti itu, Mbak. Dan orang pusing, orang kayak linglung kalau kita menjelaskan tentang Tritunggal itu. Apa salahnya kalau yang ada di Alkitab yang kita jelaskan seperti Allah itu esa. Itu yang harus kita jelaskan. Tak satu pun yang pernah melihat Allah. Itu yang perlu kita Ibu, jelaskan. Maaf. Tapi Ibu saksi Jehovah bukan? Ya. Tapi Ibu saksi Jehovah bukan? Enggak. Makanya Mbak begini, di mana ada yang menyebut saya saksi Jehovah, ada yang menyebut saya Unitarian, ada yang menyebut saya Islam Islam menyamar gitu. Tapi Mbak gini, kita ini belajar Alkitab, bukan belajar Alkitab ini kan bukan punyanya saksi, bukan punyanya saksi Yehova, bukan Unitarian punya, ini milik kita semua, Mbak. Kita bahas. Kita membahas di sini, kita jangan netral ya, host ya. Sabar Jer. Iya, saya tanya netral satu aja pertanyaan. Oke, Jesse standby dulu. Standby Jesse. Silakan Jer. Nah, Ibu netral, apakah Ibu percaya bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan yang datang sebagai Yesus? Firman Tuhan. Percaya Pak. Oh ya, oke. Amin. Percaya. Percaya. Tapi gini Bapak, kan gini, kenapa Yesus dikatakan firman itu? Coba Bapak jelaskan itu. Nanti kalau Bapak enggak itu, nanti saya jelaskan juga. Tidak, Ibu aja jelaskan. Saya mau dengar penjelasannya Ibu. Ya, mengapa apakah Yesus firman Tuhan itu? Apakah Yesus itu firman Tuhan? Ibu jelasin aja. Firman Tuhan, Bapak firman Tuhan. Gini Bapak ya, saya jelaskan mengapa Yesus dikatakan firman Tuhan. Karena saya tanya Bapak, firman itu apa sih? Ya udah jelasin aja, saya dengar. Firman itu adalah perkataan Allah, ya, perkataan Allah, ya. Maka mengapa Yesus dikatakan firman? Karena Yesus adalah penyampai firman, ya. Penyampai firman, perkataan Allah, kan seperti itu. Petunjuk dari Allah, makanya Yesus nggak ada dibilang firman. Penyampai firman. Makanya dikatakan firman. Yesus itu adalah penyampai firman. Bu. Beda. Sudah jelas, sudah ketahuan kok beda. Sabar. Beda. Saya dan Carolina sama, dan Ibu netral beda. Ya udah lanjut, host. Oke. Terima kasih ya. Berarti ada dua versi di mana Kak Netral menganggap bahwa firman yang menjadi manusia ini adalah bukan Tuhan, melainkan utusan Tuhan melalui firman-Nya Bapa. Kan gitu Kak Netral ya? Iya sama. Oke. Nah, sedangkan pemahamannya Jerry, firman yang menjadi manusia ini adalah Tuhan itu sendiri. Ya, betul. Kak Karolin bagaimana Kak Karolin? Habis itu lanjut ke Jesse, pemahamannya gimana? Ya sama saya kayak sama. Oke, sama. Jess, gimana Jess?
Oke, Begini. kita sepakat dulu host. Berarti Jerry ini oneness juga ya? Kok saya oneness? Dongo lu. Kan sama dengan Bu Karolin. Bagi Mas, iya terserah, nggak ada masalah mau oneness mau apa sih, nggak pusing, yang penting Iya, Yesus oke. Kristus itu hanya Saya satu tidak pernah. manusia. Saya tidak pernah menganut oneness Tritunggal, nggak pernah. Berarti ini pemahamannya Jerry sama Kak Caroline itu Bapak yang menjadi manusia. Iya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah untuk saya. Jadi Oke, saya tidak berarti- pernah tahu dengan oneness dan Tritunggal ya. Saya tidak pernah menganut Oke, kedua-duanya. oke, nggak apa-apa. Jadi menurut Jerry, Yesus adalah Bapa, sama dengan Caroline, betul Jer? Apanya? Iyalah, karena kan yang Bapak yang mengutus anaknya. Oke, Oneness sudah diam dulu situ duduk ya. Pak Jesse, selamat malam. Saya mau menjawab boleh? Oke, selamat malam. Ya, oke. Di ayat ini bang, saya baca. Ya sabar Jer. Pak Jesse, kita baca ya supaya jelas, terang, akurat dan buat edukasi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Menurut Bang Jesse, ayat ini menjelaskan Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Silakan. Oke, begini terlebih dahulu kalau kita tengok ayat ayat 1 Yohanes itu kan, dia berkata firman itu telah menjadi manusia. Maksudnya Sang Bapa telah mengutuskan firman-Nya. Begitu. Lepas itu macam mana mau konfirmasi bahwa Yesus ini adalah Sang Bapa? Sebab dia tiada siapa yang melihat Bapa, tiada siapa yang melihat Bapa kecuali Aku, begitu. Tidak seorang pun dapat melihat Bapa. Siapa yang melihat Bapak sama seperti ia melihat aku. Ya. Ini lari dari konteks pertanyaan di Yohanes 17:3, Pak Jesse. Aduh, pertanyaannya di Yohanes 17:3. Ya, oke. Pertanyaan di Yohanes 17:3 ini, Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa atau hanya utusan Tuhan? Silakan. Utusan firman Tuhan. Utusan Tuhan. Sepakat? Firmannya. Utusan firman Tuhan. Sebenarnya Sebab Tuhan Yesus itu adalah firman. Sebenarnya Pak Lopo ini Itu adalah dongo. firman. Itu adalah firman. Mau dijelaskan dan mengenal Yesus. Kalau Pak Lopo cuma mengenal Bapa, tidak mengenal Yesus. Begitu kau Pak Lopo. Jadi di situ dongomu. Iya, enggak apa-apa lah. Saya dongo. Apa lagi? Aku ini cuma bertanya. Apakah Pak Lopo mengenal Yesus Kristus? Tidak. Kalau kau mengenal berarti kau percaya Yesus itu disalib, mati dan bangkit. Itu orang yang mengenal. Makanya kutanya sayang kepada Pak Jesse. Menurut Pak Jesse, di ayat ini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan Pak Jesse. Oke, Yesus itu adalah firman-Nya Tuhan. Saya nggak Dia ini tanya adalah firman-Nya Tuhan, Pak Jesse. Saya cuma tanya di ayat ini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Dia Silakan. adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Bukan utusan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia mengutus firman-Nya. Aduh. Macam mana? Baca dulu nih, baca dulu. Yesus begini. Yesus itu mengakui begini. Dengar dulu, oke? Tidak seorang pun yang mengenal Bapa kalau tidak melalui Aku. Bermaksud apa itu kalau Anda paham? Berarti Yesus adalah Bapa. Tidak, betul. Tidak mungkin Yesus dan Bapa sedarjat kalau dia bukan Bapa itu sendiri. Dia itu adalah terang sendiri. Oh, Di berarti Bang Jess, digedein dikit suaranya. Ya. Jadi menurut Bang Jesse, Yesus adalah Bapa, betul? Sang firman-Nya Bapa. Tidak tanya Sang Firman. Menurut Anda, Yesus adalah Bapa atau bukan? Kenapa kau paksa? Orang sudah jawab Sang Firman. Iya, kok dulu jadi. Sebab ada dalilnya firman jadi manusia. Yesus itu adalah sang firman Bapa. Bermaksud dia itu adalah Bapa sendiri. Pula ini. Inilah Tritunggal terputar-putar Bu Netral. Lanjut. Oke, begini Pak Lopo. Saya ingin bertanya. Suaranya kamu itu badannya kamu itu, Pak Lopo. Bukan. Oke, Bukan. Firman Suara saya bukan saya, bukan.
Iya, Bukan perkataan. kamu. Kamu yang berkata. Kamu yang berkata-kata, bukan kamu. Nah, sekarang kau dengar suara saya di situ, apakah saya adalah di situ? Aneh-aneh aja kau ini. Kau dengar suara saya di handphone, apakah saya handphone? Aneh-aneh aja kau. Nah, itulah dia punya contoh. Sekarang kamu telah menjelaskan firman itu bagaimana sebenarnya. Jadi Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Itu aja dulu. Dia firman Tuhan. Bukan Tuhan. Sang firman Tuhan. Sang firman Tuhan. Lanjut terus. Pusing pula palaku. Tapi Jawab kok dulu tidak percaya pertanyaan. jadi kok pusing. Sang Orang firman yang Tuhan tidak dari percaya mana? pasti tidak mengerti. pusing. Oke, sekarang gini, saya mengarah ke Kak Netral dulu ya, Bang Jezia. Saya mengarah ke Kak Netral dulu. Gitu. Karena kebetulan room ini sudah terkonsep, teman-teman ya. Dan konsepnya sudah saya susun memang. Kak Netral, kalau menurut Kak Netral itu firman ini statusnya sebagai apa? Apakah dia perkataan atau firman itu adalah Tuhan itu sendiri? Kalau firman itu Allah berfirman, Allah berkata, berarti itu ucapan Allah, seperti itu. Ucapan Allah, oke. Berarti Bapak berfirman, yaitu Bapak berkata, Ya. firmannya. Ya. Oke, nah bagaimana Jer? Begitu itu benar. Benar dia punya jawaban. Ya firman. Firman, ya. Tetapi dia Oke. tidak sampai kepada bahwa firman itu Allah sendiri, kan Yohanes sudah tulis. Bahwa Oke, sepakat. Kak Karolin gimana, Kak Karolin? Dia nggak ngerti, nggak nyampe. Oke, Kak Karolin, bagaimana Kak Karolin? Kan udah jelas, firman dan Allah itu satu. Lain lagi nih. Cocok di Carolina, cuma netral yang beda. Firman dan Allah Bapa itu satu apa? Firman itu adalah Allah itu sendiri, sama aja. Iya. Berarti firman ini bukan perkataan. Firmannya perkataan, jadi Perkataan. menjadi manusia. Oke, sip. Oke, paham. Kita dapat poinnya. Nah, Kak Netral, pada saat Bapak berkata atau berfirman, iya kan? Nah, dan firman ini telah menjadi manusia. Iya kan? Nah, menurut Kak Netral, apakah yang firman telah menjadi manusia ini adalah Tuhan atau manusia yang hasil dari firman? Ya, manusia, begini ya, mengapa Yesus dikatakan firman? Karena dia adalah penyampai firman Allah. Nah, beda. Itu salah. Diam dulu lah. Enggak apa-apa. Biarkan dulu Kak Netral. Enggak apa-apa. Kita baca Alkitab. Kak Karolin, biarkan dulu Kak Netral menjelaskan, ya kan? Habis itu dasarnya di mana? Ya. Nah, untuk itu Yesus diutus ke dunia untuk menyampaikan firman itu. Makanya di Yohanes 17 ayat 14 Yesus berkata, "Aku sudah memberitahu mereka tentang firman-Mu." Dia dikatakan seperti itu dan mereka menerimanya. Dan di Yohanes 17:8 dia juga mengatakan, "Segala firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka." Nah, kita juga ya di 2 Timotius ayat 4 kita juga sebagai manusia pengikut Yesus, kita juga diberi perintah untuk memberitakan atau menyampaikan firman. Nah, kalau kita menyampaikan firman kepada manusia, apakah kita juga Tuhan atau Allah? Kan tidak. Seperti itu. Sudah jelas, beda. Oke. Berarti Bu Netral tadi ada sekitar tiga dalil yang dikeluarkan sama Kak Netral ya. Nah, menurut Zezo, apakah yang disampaikan Kak Netral sesuai dengan dalil? Apakah sudah betul atau ada yang keliru? Dek, Zezo. Oh, jelek jaringannya. Oke. Gimana Jess? Apakah yang disampaikan sama Kak Netral tadi ada sekitar 3 dalil yang disampaikan? Apakah dalil yang dimaksud Kak Netral itu ada yang keliru atau sudah betul? Yes, monitor.
Yes. Oke, Kak Karolin, monitor Kak Karolin. Ya, ya. Nah, apakah penyampaiannya Kak netral? Tunggu dulu, tenggorokan begini, Bah. Dari tadi memimpin sidang ini. Nah, apakah menurut Kak netral ini, ya kan, dalil yang diberikan tadi ada sekitar 3, apakah dalilnya itu sudah sejalan dengan ajarannya Yesus atau berbeda? Berbeda. Oke. Bedanya di mana, Kak? Kak Karolin, izin. Bedanya di mana dan dasarnya apa? Sesuai dengan dalil, Kak, ya? Tadi saya nanggapi dulu, katanya kita juga penyampaian firman. Apa kita sama juga dengan Tuhan? Ya beda. Kita kan disuruh menyampaikan firman Tuhan. Gitu. Dalilnya tadi tuh dia ambil sepotong-sepotong, tidak dicerna dengan baik. Dia hanya membaca tapi tidak berhikmat dan tidak mendapat ilham dari Tuhan, gitu aja. Oke, tapi setidaknya Kak Karolin, Kak netral itu memberikan dalil. Nah, kalau memang tidak seperti itu, menurut pemahamannya Kak Karolin, coba Kak Karolin berikan dalil yang ada dalam Bible untuk mengcounter dalil yang diberikan sama Kak netral. Yang ayatnya kan jelas di firman dan Allah itu adalah satu. Udah ada ayatnya di Matius. Kenapa dibilang beda dengan Allah dan firman? Di Yohanes. Di Yohanes. Yohanes. Apa pada mulanya? Iya, pada mulanya ada firman dan firman itu sama dengan Allah. Dan Allah itu menjadi hari-hari kita diskusi selalu pada mulanya. Nah, itu udah jelas di situ bahwa Allah dan firman itu satu. Iya. Kenapa dibilang beda? Itu saya heran dengan netral ini. Aneh saya bilang. Kemudian di ayat ada juga Bapa dan saya ada satu. Ketika murid-muridnya bertanya, tunjukkan kepada kami Bapa itu. Di situ Tuhan Yesus berkata, apa kamu selama ini aku bersama-sama kamu tidak mengenal Bapa? Betul. Dan Yesus berkata, Bapa dan Yesus itu satu. Jika dia melihat Yesus, dia melihat Bapa. Apa itu nggak dibaca sama netral ya? Itu aja sih. Baca terus ayat itu, Bu, baca terus, jangan di situ aja, baca terus sampai habis. Begini ya, tambah lagi, Bang. Nah, Bang Palopo lurusin. Saya boleh tambah dikit, Bang. Oke, masuk. Silakan, Sejo. Oke, begini. Ya, jadi kalau ada Bu netral ini suka potong-potong ayat loh, nanti Tuhan marah loh. Itu aku dan Bapak adalah satu, baca terus baca. Bukan Kak netral, Bang Palopo, Kak Karolin. Iya, Mbak Karolin suka potong-potong ayat. Baca dia di situ. Tadi kan kata Bapak itu ayat yang membantah netral. Saya kan cuma mengatakan ayat yang membantah kata-kata netral ini loh, Pak Palopo, paham nggak? Begini Karolin, lanjut. Begini ya, sebelum saja Yesus diutus, Allah sudah berkata kepada Musa bahwa aku akan menaruh firman-Ku di mulutnya. Nah, itu makanya Yesus dikatakan penyampai firman, karena Allah memang sudah menaruh firman-Nya di mulutnya, Mbak, bukan di badannya ya, di mulutnya. Makanya Yesus dikatakan itu Kristen. Iya, dia Islam ini. Karena itu ada ayatnya, saya nggak ngarang loh. Ada ayatnya itu Roh Allah sendiri yang turun, Mbak. Roh Allah itu menjadi manusia. Itu Yesus Kristus. Aku akan menaruh firman-Ku di mulutnya. Roh Allah itu gimana, gitu, Pak? Roh Allah. Aku akan menaruh rohku kepada itu dalam Maria. Kepada siapa? Kepada Maria yang perawan, Maria perawan. Roh Allah sendiri, Mbak. Baca di Ulangan 18 ayat 8 sampai 19. Saya jelasin dulu ya, Kakak netral ya. Kasih waktu sama saya dulu. Begini. Gini aja Mbak, baca aja ini. Kami orang Kristen itu percaya kepada Allah itu. Dengarin dulu ya, saya jelasin dulu tentang firman itu ya. Kita harus mengerti dulu firman itu dulu ya, Yohanes 1 ayat 1 ya. Iman Kristen itu kita percaya kepada Allah itu memiliki 3 pribadi ya. Di mana Bapak? Di mana ayatnya Allah itu 3 pribadi? Di mana ayatnya? Netral ini bukan Kristen. Di dalam Alkitab itu banyak sekali. Nanti saya tunjukkan kepada Kakak. Di mana ayatnya bahwa Allah itu 3 pribadi? Ya, kakak diam dulu, saya jelasin dulu ya.
ya saya jelasin dulu ya. Kita percaya kepada Allah itu memiliki 3 pribadi. Ya ayatnya di mana? Allah, Roh, Saya sama nggak Firman percaya itu. kalau nggak ada Dengerin ayatnya. dulu saya jelasin. Dengerin Tentang dulu firman netral, dulu. diam dulu, dia jelasin. Diam dulu, saya jelasin dulu. Ya, kenapa kita percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Karena sudah jelas di dalam perjanjian baru, Yohanes 1 ayat 1, sudah jelas pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Dan sampai ke Tapi Yohanes harus 1 ayat mereka nggak bisa 14. langsung begitu. Pada mulanya firman. Nah, harus dijelaskan itu. Kenapa Yohanes Pembaptis mengatakan seperti itu? Jelaskan itu. Kenapa dia mengatakan pada mulanya firman? Kenapa Yohanes menulis seperti ini? Karena seperti ini, Pak Kakak. Di dalam buku Kejadian 1 ayat 1 sampai ke 3 itu kan sudah jelas di sana ya. Allah itu sudah jelas, Allah itu memiliki 3 pribadi. Pada mulanya ya, Allah menciptakan langit dan bumi ya. Itu pakai apa? Pakai firman. Ya kan Allah kan berucap, tidak mungkin Allah enggak ngomong. Kalau dia mau menciptakan segala sesuatu pasti dia berfirman. Ya kan seperti keluar dari mulutnya. Ya kan seperti itu. Kita itu beda kalau kita harus Allah mengartikan dulu berfirman maka kata firman jadilah. itu. Kalau Jadilah kata ini firman pasti itu Allah kan kita itu berfirman. Pasti kan Allah itu berucap. beda kakak, kita beda dengan kalian. Firman itu kalau bagi kami iman Kristen itu di dalam Yohanes 1 sampai ke 14 itu bukan perkataan atau ucapan, itu bicara tentang merujuk ke prinsip itu sendiri. Karena kita harus mengartikan dulu firman itu di dalam bahasa aslinya. Izin saya masuk ke tengah dulu Bu Netral. Tunggu dulu. Iya sudah paham. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani sama Yunani itu dua makna yang berbeda-beda, remata sama dafar. Ya, dafar itu kita bicara, dafar itu merujuk kepada pencipta itu sendiri. Remata itu. Kalau menjelaskan nggak usah berbelit-belit, Kalau di mana firman 1 sampai saja. 14 itu bicara tentang dafar itu, kakak. Saya gabung sama netral dulu. Izin host. Bu netral, Yesus Kristus disebut penebus nggak Bu netral? Iya penebus. Baca Yesaya 52 ayat yang ke-19. Nah, baca aja sendiri. Ini dia. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang daripada Allah. Nah, di sini bergembiralah. Yang 9, bergembiralah dan bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang daripada Allah. Tuhan Allah kan menebus. Dikatakan di situ Mbak Carolina. Dia akan menebus. Di situ keselamatan di sini dari di perjanjian lama udah ditebus belum? Nah, Tuhan Yesus tugasnya apa? Menebus. Tuhan Yesus kan menebus. Tuhan itu sendiri. Keselamatan dari Allah kan di situ ada. Berarti tidak menyelamatkan dirinya kan, keselamatan dari Allah. Artinya penebus Bu, penebus katanya penebus. Mbak, ya, Yesus kan penebus. Yesus Kristus kan penebus. Sama dengan Yesus. Kan di situ dikatakan keselamatan dari Allah gitu loh. Ya iya Allah itu sendiri. Yesus itu Allah. Enggak ada di situ bilang Allah itu sendiri, enggak ada Mbak, enggak ada tertulis Allah itu sendiri. Tuhan penyelamat Sion. Tuhan penyelamat Sion. Bukan dari Yesus seperti itu. Oke, Bu Karolin, di situ ada enggak tertulis bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri di Bu Karolin yang baca? Bernarasi sendiri. Ada di situ tulisannya. Yesus disebut raja juga kan? Allah disebut raja juga kan? Enggak, maksudnya gini loh Kak Karolin. Iya, ayat yang dibaca tadi sama Kak Karolin, ada enggak di situ tertulis bahwa Yesus adalah Allah sendiri? Ada enggak tertulis di situ? Enggak ada. Bukan itu, tunggu dulu, Bu. Kan Yesus jangan sampai firman Tuhan jangan ditambahi Kak Karolin. Bukan penebus. Jangan ditambahin. Yesus itu datang untuk menebus dosa. Nah, di sini Yesus sudah menjelaskan. Yesus itu penebus dosa itu. Dan kemudian Yesus itu disebut apa? Raja juga kan? Sarana untuk menebus dosa, Mbak. Sarana, tahu nggak sarana? Allah menjadikan dia sarana untuk menebus dosa. Udah bulat Ibu ini, udah bulat. Ini Bu inspirasi, Pak inspirasi. Dengarkan dulu. Yesus disebut raja juga kan? Yesus disebut raja juga. Iya raja. Telah lahir raja damai di kota Daud.
Yerusalem. Ngarang. Ada ayatnya, baca ayat ayatnya. Nggak ada Ngarang. Telah hari ini telah lahir Tuhan. Bagimu, Raja. Kristus. Nggak ada raja. Nggak ada raja, Bu. Dia raja, makanya itu Raja Ini Herodes. Kak Karolin. Raja Kak Karolin, Herodes, saya bacakan dia ya. disaingi. Ini dalil Kak, saya hafal. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Sang Tuhan. Tuhan. Enggak ada sang penebus. Enggak ada. Tidak ada. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada ayatnya raja. Coba. Kalau ada sang penebus di situ Kak Karolin, saya masuk Kristen. Kalau ada. Lukas 2. Buka Lukas 2:11. Cari lagi. Lukas 2 nomor 11. Nomor 11. Hari Jangan ini ditambah-tambahin Kak Karolin, jangan ditambah-tambahin. Ini sebenarnya ayat ini Bu Netral gampang loh dimanai. Kalau kita merujuk ke aslinya ini nggak ada koma loh di situ. Hari ini telah lahir bagimu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kristus kan orang diurapi, ya kan? Coba Kristus itu apa, Bu Netral? Artinya apa, Bu Netral? Yang diurapi. Ya. Yang diurapi, Bapak. Hari ini telah lahir bagimu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tapi Yesus diurapi kalau tidak? teks aslinya Diurapi. itu sebenarnya Bapak Tuhan, bukan Ini, Tuhan. itu kalau kita Tuhan. merujuk teks. Iya, nggak apa-apa. Kita maksudnya ke situ aja kan. Ini di situ kalau Iya. kita merujuk ke teks asli nggak ada koma-koma loh di situ. Cuman yang di Nggak terjemahan ada. dipasangin koma, rusak. Ya kan? Nggak Ya ada. Tuhan, bukan Tuhan kok sebenarnya situ Tuhan. Kyrios di situ kan. Terus Tuhan. Yesus disebut Mesias juga nggak, Bu Netral? Iya, disebut Mesias juga. Tetapi Coba saya bukan yang Maha Kuasa itu Carolina. Yes. Iya. Ibu Netral, mau nanya nih. Begini, Ibu Netral. Ya. Nanti zaman akhir nanti kan, siapa yang datang untuk menghakimi manusia? Yesus. Karena itu kan ya begini Pak Kenapa Jess, kan dia kan kamu diberi tidak kuasa, percaya? kan? Dia kan diberi kuasa oleh Allah. Itu ada ayatnya. Kan saya kasih. kamu kan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa. Enggak, Yesus itu bukan Bapa. Bagaimana Dia- seorang manusia biasa untuk menghakimi? Bagaimana? Bagaimana seorang yang kamu anggap itu bukan Bapa yang boleh menghakimi manusia pada akhir zaman? Karena kan gini ya, di Daniel 7 ayat 14 kan dia Sekejap, Yesus. Netral, Ibu Netral. Dengar dulu Mbak. Karena Bapak kan bilang kenapa dia bisa menghakimi ya. Dia Yesus diberi berarti ada yang memberi kekuasaan. Ya memang dia itu karena dia diberi kekuasaan. Yang memberi siapa? Yang Maha Kuasa, Bapaknya. Yohanes Seperti itu. Yohanes 5. Ya, Yohanes Baca. 5:30. Yohanes 5:30. Mm-mm. Baca Yohanes 5:30. Jesse sudah baca belum kesaksian Yesus? Yohanes 5. Jesse Sejujurnya masih dalam proses pembelajaran. dalam proses pembelajaran. Sejujurnya, Jadi bukan begini tidak boleh Jesse. menjawab. Baik, Ya betul. Jesse, Sebab kamu itu baca naik pun dulu. untuk belajar. Ya. Oke, kalau kamu mau belajar Bible, izin ya. Saya Muslim tapi saya belajar Bible ya. Ya, Kalau boleh. kamu mau belajar Bible, kamu cari dulu siapakah Yesus menurut Yesus. Itu dulu. Jangan siapa Yesus menurut Yesus itu kan pendeta firman ini. Tuhan. Iya nantilah firman Parman. Tadi kau tadi kau menghakimi, kau bilang menghakimi ya. Yesus menghakimi ya. Ya kan mendakwa ya. Coba kamu baca ini. Yohanes 5:44 sampai 45. Baca dulu. Baca. jangan baca ambil dulu. Pak ayat, Pak. Nggak usah dibaca-baca ayat itu. Iya paham. Baca dulu. Oke, kalau nggak mau baca saya bacakan ya. Ini kesaksian Yesus ya tentang dirinya ya.
Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah siapa itu? Adalah siapa? Musa. Yaitu Musa Salah, Pak. yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Baca. Baca ini. Itu di zaman apa itu Bapak di PR? Coba Kak Karolin, coba dibaca. Kalau memang salah, tolong dikoreksi. Hakim itu Yesus. Apakah yang salah ayatnya atau Bang Palopo yang salah? Coba. Coba disimak. Itu pada saat zaman Musa Bapak, bukan diperuntukkan untuk Yesus. Artinya Bunda, setiap Ayat berapa para itu? Maaf, utusan. saya baca dulu di Alkitab. Di ayat mana itu? Baca Yohanes. Jadi gini aja, baca aja Yohanes mana, 5:30 sampai ke bawah. Yohanes 30. 5, Yohanes 5, Bunda. Yohanes 5, Yohanes 30, Yohanes 5:30 baca sampai ke bawah. Yohanes 5 Nanti ketemu ayat nih. 30. Nah, apa judul perikop? Kesaksian Yesus tentang dirinya, betul? Bentar, 30. Yohanes Yohanes 5:30. Yohanes 5 ayat 30. Jadi kesaksian Yesus tentang dirinya. Iya, silakan dibaca. Itu harus dibaca dari awal, jangan diambil Iya, satu ayat dari begitu, awal. Pak. Iya, dari awal aja ya. baca. Dari awal ya, saya sampai habis ya. Iya, sampai habis, baca aja. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya." Nah, jadi sini jelaskan dia Udah anak baca itu nggak dulu, bisa jangan mengerjakan dijelaskan sendiri. dulu. Baca dulu Bu. Baca dulu. Ah. Jangan dijelaskan dulu. Jika ia tidak melihat bapaknya mengerjakan sendiri, sebab apa yang dikerjakan bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, penghakiman seluruhnya Baca kepada terus. anak, Pak. Baca terus. Situ udah dijelaskan, Pak. Baca. Penghakiman seluruhnya kepada Belum, anak, kepada Yesus. baca dulu. Terus Baca itu kepada terus. Yesus. Iya, baca terus. Ya, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa anak Allah dan mereka mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga dirinya Dalam dirinya sendiri. demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya Hidup yang sendiri. Baik, berarti Bapak punya kehidupan sendiri, anak Dan punya ia kehidupan telah sendiri. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan hakim itu Ya. diserahkan sepenuhnya kepada anak ya, Pak ya. Iya, baca aja Sudah jelas. terus, baca aja Nah, terus. dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayat yang 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuatu yang apa yang aku dengar, dan yang Penghakiman Dan penghakimanku adil. 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 Sebab aku tidak Terus? menuruti
kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke, Kalau stop aku dulu Bu, stop bersaksi dulu, tentang diriku sendiri. Stop. Nah, Ya. stop dulu Bu. Di situ yang tidak bisa berbuat apa-apa siapa? Ada Bapa, dia anak. Dia Baca itu Allah dulu. sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu siapa ya itu? Aku itu Karena siapa? dia dalam manusia, masih dalam Kudrat manusia. Oh, Dia manusia tidak, lagi. dia dalam manusia. rupa manusia, Pak. Dia segambar dengan manusia. Iya, Kedagingan. baik. Berarti bukan Bapak ya? Kedagingan. Kedagingan lagi, host. Oh, Ya. Iya, ketika dia kedagingan. menjadi Allah, ketika dia menjadi Allah baru Itu kemanusiaannya ya, kekarunia kemanusiaannya ya. Nah, ketuhanannya kemana? Tapi rohnya dia di situ juga, tapi dia sebagai kata dia di sini sebenarnya kata kiasan itu banyak, Pak. Kata kiasan, kata-kata perumpamaan itu. Iya. Iya. begini. Dapat Mulai dapat netral Bang Palopo. Oke, Bang Palopo, lanjut. Mana itu? netral. Begini. Apa Jadi Oke, artinya lanjut, begini. lanjut Bu. Jadi Lanjut tadi aja Pak, buat Begini edukasi. ya, Yesus tidak Tentang hakim bisa. tadi udah jelas ya, Pak. Daging. Bukan pada Musa ya, Pak. Hakim tadi pada Terus anak aja. ya, seutuhnya. Baca dulu terus, baca. Hakimnya tadi udah jelas. Baca terus, baca terus, baca. Kita fokus ke topiknya tadi tentang hakim. Nah, baca terus yang tadi. Ulang dari 530 Bu. 530 ulang dulu supaya nyambung ya. Lanjut. Ini edukasi ya. Di sini ayat Alkitab itu, Pak, jangan ditelan mentah-mentah ya, Pak. Iya nggak apa-apa, dibaca dulu Bu, baru dijelaskan nanti. Habiskan. Jadi Silakan. ayat dari ayat 30 ya. Ya, Aku supaya tidak nggak dapat putus. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Akunya ini besar ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Penghakiman Tuhan adil. Penghakiman Yesus adil ya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Jadi dia tidak bisa bersaksi tentang dirinya sendiri. Artinya dia nggak bisa. Kayak kamu bisa nggak bersaksi dirimu sendiri, nggak bisa Ya, kan? lanjut aja. Nah, Lanjut. maka Gocap kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Harus orang lain bersaksi tentang dia, Pak. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku, Tidak diperlukan betul. ya dia tidak perlu disaksi sebagai Tuhan. Ada nggak bersaksi, dia itu Tuhan sendiri. Lanjut. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang dikerjakan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetapkan di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus. Kamu tidak percaya pada Tuhan Yesus, kamu tidak akan melihat Bapa. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu sendiri kesaksiannya tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tuhan Yesus itu tidak perlu hormat dari manusia, seperti mengaku dia Tuhan, mengaku dia Tuhan sendiri. Ya, lanjut aja, lanjut. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku. Dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namaku sendiri, kamu akan menerima dia.
Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh harapan. Itu katanya kamu itu orang-orang yang percaya Musa, orang-orang jangan dulu. Dengar. Ini tunggu. Siapa yang mendakwa? Ini jangan satu ayat ini sudah panjang dan tadi sudah dijelaskan. Yesus itu hakim dan kamu yang percaya pada Musa, kamu yang itu yang ditujukan itu. Siapa yang percaya pada Musa? Bagaimana Yesus itu mengajarkan kamu yang percaya pada Musa itu yang akan menghakimi kamu. Oke, dibaca 46-nya, dibaca 46 sampai selesai. Yaitu mendakwa kamu yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Siapa yang menaruh pengharapannya pada Musa? Terus. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kehendakku. Kehendakku. Ya, terus. Bukan kepadaku, kehendakku. Tentu kamu akan percaya juga kehendakku, sebab ia telah menulis tentang aku. Aku? Musa sudah menulis tentang Yesus. Musa udah ketemu loh dia sama Musa. Nanti. Itu udah ada nyambung dia semua, nyambung ya. Oke. Berarti Yesus itu udah ada sejak zaman Musa. Itu Allah sendiri ya. Jelas. Itu nanti. Yang ketemu sama Musa siapa? Tenang dulu. Yang ketemu sama Musa siapa? Baca dulu. Yesus kan, Allah kan ya. Allah udah jelas, Allah sama Yesus satu. Iya sabar, kayaknya udah. Tetapi kalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, ada yang lompat. bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang dikatakan? Jelas ya. Oke. Jadi udah terang semua. Oke, Bunda Carolina, kita kembali ke 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Kemudian 45, jangan kamu menyangka aku Yesus yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh harapan. Jadi yang mendakwa di sini siapa, Bunda Caroline? Tuhan Yesus. Itu yang mendakwa Musa itu adalah orang-orang Muslim yang mengambil harapan kepada Musa. Bang Palopo, coba tanya netral, Bang Palopo. Bu netral. Siapa yang mendakwa di 45 ini, Bunda? Ya, halo. Siapa yang mendakwa? Itu pada waktu itu kan di PL itu kan perjanjian lama kan? Bukan. Ini perjanjian baru loh. Maksudnya Yohanes dia 5. Baru loh, udah dijelaskan. Yesus sudah ketemu sama mendakwa. Musa mendakwa anunya sendiri ini. Dia kan ini raja. poinnya cerdas. Artinya setiap utusan Tuhan punya. Dengar dulu. No. Bapak itu Muslim. Dia mendakwa Bapak itu umatnya Muslim. sendiri gitu loh. Tidak bisa Bapak menjelaskan Alkitab. Tidak dia bisa. membawa umatnya tersendiri-sendiri. Bapak Muslim jangan Pak, jangan. Dia Ya udah kalau gitu ke Caroline, Mempalopo diam, Kak Netral bagaimana? Silakan. Dia mendakwa umatnya pada zaman itu. Jadi di sini Caroline tadi ada dibaca, di situ dikatakan. Bu Netral ini juga nggak percaya Alkitab dia ini. Dia Yesus selalu mengatakan. Palopo juga akan hanya menjelaskan Alkitab ya. Terus Kak Caroline siapa yang dipercaya? Netral. Dipercaya adalah Alkitab. Alkitab. Iya, Kak Netral baca Bible juga. Nah, dia menafsirkannya tanpa Roh Kudus. Carolina harus ada Roh Kudus dalam susah ini kalau gini, susah ini. Tadi kan Carolina baca. Carolina tadi baca di situ. Agak lain ini. Yesus bilang begini kan tadi yang Carolina tadi habis baca itu, dia yang mengutus aku, berarti Yesus diutus kan. Di situ dikatakan juga tadi jangan ambil mentah-mentah Pak, Bu Netral, jangan. Kan ini. Dia yang mengutus aku, kan Carolina tadi baca berarti Yesus diutus kan, seperti itu. Di situ Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Susah kalau nggak ada Roh Kudus, nggak akan bisa mengaku Yesus Tuhan. Kalau Allah tidak memberikan, nggak akan bisa. Ibu ini itu seperti itu. Saksi Jehovah.
Di situ dikatakan lagi Bapa yang mengutus aku. Kan berkali-kali dia bilang. Di situ tadi Carolina baca lagi, kamu tidak bisa mendengar suaranya, tidak bisa mendengar suaranya Allah. Nah, sewaktu Yesus turun di bumi kan didengar suaranya kan Yesus, berarti dia bukan Allah. Rupanya pun tidak. Yesus kan rupanya bisa dilihat berarti dia bukan Allah. Nah, aku datang dari baca lagi Bapakku. ayatnya. Nah, tidak ada dia yang bisa melihat mengatakan Bapa tadi di kok nggak situ, Yesus sendiri. Nggak dia ada yang tidak bisa melihat Yesus. Bapa kok nggak Yesus Yesus tadi sendiri. mengatakan di situ, Jadi dia jelas, bersaksi, Bu Netral. aku datang dari Yesus dan Bapa itu Bapakku. satu. Itu Carolina Tidak tadi ada yang baca. bisa melihat Yesus kalau tidak ada yang bisa melihat Bapa kalau nggak Yesus sendiri, Bu. Jadi mana mungkin itu. Jadi Yesus sama Bapa itu satu, Bu Netral. Aduh. Oke. Tadi kan dibaca Kalau- datang dari Allah yang esa. Dia kan bilang begitu, Allah yang esa. Tadi Bu, kamu Bu. baca tadi sini. Oke, berarti Kak Caroline ini membawakan dalil di Yohanes 10:30 kan gitu ya. Iya, Nah, sekarang gini Kak Caroline ada Bible enggak di situ? ada. Oke. Baca Yohanes 10 nomor 22 sampai nomor 35. Jadi jelas dikatakan di sini, Bapak. Yesus itu hakim. Jadi siapa Iya. hakim itu? Kalau bukan Yohanes hakim. 10 Yohanes 10 Nggak usah kita Yohanes kemana-mana. 10:22. Di sini sudah dijelaskan tadi, Bapak itu menyerahkan hakim itu kepada anak seutuhnya. Iya. Jadi Yesus itu hakim. Kak Caroline, baca Ya. Yohanes 10:22 sampai 35 Buat apa? atau 33. Yohanes 10:22 sampai 32. Yohanes 10. Yohanes 10 nomor 22 sampai 32 atau 35 sampai 35 lah boleh. Ayat 22 ayat sampai 30 nih ya. Betul. Jadi judulnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Di sini orang-orang Yahudi itu jelas menurut Tuhan Yesus memang sampai sekarang dia mencari. Iya. Ya. Dibaca Kak, dibaca Caroline, dibaca. Jadi saya jelaskan dulu orang-orang Yahudi. Dibaca dulu baru percaya. dijelaskan. Salah, dibaca dulu baru Tidak. dijelaskan. Bukan Jadi kan, dijelaskan itu dulu baru dulu. dibaca. Ya itu dia. Nah, orang-orang Yahudi itu tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi saya baca ya. Iya, saya Yesus tahu. ditolak. Dibaca Yesus dulu ditolak. Kak, dibaca Iya, dulu. Ini dibaca. Ya, dibaca. Ah. Kayaknya mulai tergoncang Mbak Caroline ini kayaknya. Enggak lah. Yohanes. Enggak, yang tergoncang itu Komal, Bang Bolopo. Yang tergoncang itu Komal. Aduh, Oh ya, iya, Komal. tolong, tolong teman-teman kopi-kopi, tap dulu, ini tap dulu. Yohanes Kayaknya goyang 10. ya ini ya. Ayat 22 ya. Betul. Ya, begini firman Tuhan. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya." Sama seperti kalian, gak percaya. Pekerjaan yang orang Yahudi ini sama kayak orang Muslim. Iya, dibaca sampai habis Kak, dibaca sampai habis. Izin saya Ya, ini dia. interupsi. Tolong Ibu Aku telah Caroline, mengatakan. jangan bilang seperti kalian. Jangan ya, nggak boleh. Ini saya dulu, tergoncang saya. Silakan. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Yesus sudah mengatakannya kepada orang Yahudi, tapi orang Yahudi itu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Oke, Bapa. Kak Caroline, diulang, coba diulang tadi, ya. coba diulang tadi. Ayat berapa? Yang tadi yang Kak Caroline baca, yang pekerjaan-pekerjaan. Nah, saya ulang dari 25 ya. Yesus Siap. menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan
merebut mereka dari tanganku. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal loh. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Satu kan? Lanjut 31. Lanjut 31. 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Mereka nggak percaya Bapa dan Anak ada satu. Orang-orang Yahudi menganggap Yesus itu menghujat. Lanjut. Tidak ada kata menghujat di situ, Kak Caroline. Jangan ditambahin. Bukan, orang-orang Yahudi itu nggak percaya Tuhan Yesus karena lanjut. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dia menghujat, dia bilang menghujat Allah kan di sini ada ayatnya. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Di sini orang-orang Yahudi sama sampai sekarang dia menunggu Mesias. Di sini orang-orang Yahudi melempari Yesus karena dia menyamakan dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman. Yesus sudah berfirman loh di kitab Taurat. Yesus sendiri. Bapak itu. Berarti dia. Apa? Nanti Bunda izin satu dalil sama Bu Carolina. Ini loh kata Yesus kepada mereka. Ini kata Yesus loh. Kata Yesus kepada mereka. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman. Loh aku loh katanya Tuhan sendiri loh. Yesus sendiri. Kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah sedang kitab suci tidak. Tunggu, mundur dulu tadi. Aku di situ siapa? Coba ulang. Allah. Coba ulang baca. Kamulah Allah. Kamulah Allah. Jikalau mereka di sini ya, yang 35 saya ulang ya, yang 35 jatuh nih. Saya nih. Jikalau mereka kepada siapa? Bukan, ini headset saya jatuh. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Sebab kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Aku di dalam Bapa. Amin. Satu, Yesus di dalam Bapa satu. Kalau lagi mereka mencoba mengucap dia, tetapi diluput dari tangan mereka. Diluput. Jadi Yesus dan Bapa satu, Bapa dan Anak ada satu. Ya. Oke, bagaimana dengan ayat Yohanes 5? Ya sabar. Bagaimana dengan ayat Yohanes 5:26? Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan Anak mempunyai hidup yang sendiri gitu loh. Ini bagaimana ayat ini? Itu ya sama Pak, sama dia sama Bapa itu ya sendiri sama. Udah dijelaskan dia sudah. Kan sendiri. Sudah jelas kok katanya ayat. Ini udah jelas. Di ayat 30 ini udah jelas, Pak. Di ayat 30 aku dan Bapa adalah satu, udah. Enggak ada lagi pertanyaan. Satu dalam apa? Pekerjaan yang tadi. Tidak, satu orang.
Satu Ini orang ya, itu. Pak, permisi. Satu orang. Iya. Ya, Kenapa? Kenapa jelas dikatakan ketika murid tanya, sudah saya jelaskan. Ketika murid-muridnya bertanya, di mana Bapak itu? Nah, Tuhan Yesus berkata, Kak, kalau kamu melihat aku, ya melihat mengatakan Bapak. aku dan Allah Udah. satu pekerjaan gitu. Mana ada itu? Apa menurut yang kamu aja netral. apa yang Nambahin. dikerjakan Bapak? Nambah-nambah, Itu yang kau tuh netral. dikerjakan. Itu yang kukerjakan. Itu loh. Sudah jelas semuanya ayatnya. Kalian itu yang nggak percaya, memang sampai kiamat pun nggak akan percaya. Berarti ini udah Lah selesai. itu yang tertulis, Kak Caroline, yang tertulis itu masa yang tertulis dibantah pula. Dan Bapak adalah Iya, satu. di tertulis ini udah sama dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Kamu nggak percaya, udah dikatakan Yesus dan Bapakku satu, Bapak dan Anak itu satu. Nah, kasih jawab Pak Palopo boleh buka Apa nggak usah kau ngomong netral? Sesat kau itu, nggak dengar kau. Yohanes berapa? Jangan lagi itu Kak Caroline. Jangan menyesatkan orang. Dia Masing-masing kan bilang orang Yesus punya itu, statement. menjelaskan itu. Jadi nggak usah dia Inilah menjelaskan Bunda ayat. Nggak usah. satu dalil nih buat Bu Karolin ya sama Satu nanti Yohanes nanti 4 Bunda ayat- minta tanggapan ayat juga 15. sama Bu Netral boleh ya? Boleh izin ya satu dalil ya? Masuk. 1 Oke. Yohanes 4 ayat 15. Oke, sebentar Bu Netral, sudah Bunda Bu Netral ya. Bunda minta tanggapan dari Bu Karolin dan Bu Netral dengan satu dalil yang Bunda bawa. Menurut Bu Karolin bahwa Dia mengatakan aku dan Allah satu pekerjaan. Nah, bisa juga di sini 1 Yohanes 4 ayat 15. Mungkin Pak Palopo boleh buka kasih bisa. Boleh Kak netral, tapi biarkan dulu Bunda Vera ini ada dalil dia mau kasih. Bunda Boleh. Vera izin ya, satu dalil buat Bu Karolin. Nanti Bunda Vera minta tanggapan dari Bu Netral juga ya. Boleh ya Bu Netral? Boleh. Oke. Setelah Bunda simak dari tadi berapa dalil Ayat yang sudah 15, Pak, diungkapkan, ayat 15. bahwa Pak Karolin mengatakan bahwa Yesus itu adalah Ayat Bapa itu 15. sendiri. Berarti Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu sendiri. Oke, Bu Karolin bisa monitor? Bu Karolin, Ayat Iya. 15 Tergoncang. Bapak. Bukan Kenapa? ayat 15. Tergoncang sudah Bu Caroline jadi tergoncang. Bu Karolin Nggak ada yang tergoncang, nggak ada yang tergoncang. Kau itu tergoncang, Pak Lopo. izin Bang, Tahu izin kau. Pak Karolin, saya Nggak usah mau ketawa tanya. kau. Saya mau tanya, berarti menurut Bu Karolin Yesus itu adalah Tuhan atau Bapa itu sendiri, betul? Betul. Oke, Bang Palopo tolong bukakan Bunda satu dalil 2 Yohanes 1 nomor 7. Minta izin Bang Palopo. Bunda mau minta tanggapan Mbak Karolin gimana dengan data yang ada di Bibelnya ini? Ibu ini orang Muslim kan? Iya, saya Muslim. Ngapain Ibu buka-buka ayat Alkitab? Saya kan belajar, boleh kan? Tidak ada Angkat larangan. aja Al-Quran Ibu aja. Al-Quran Tidak ada dijelaskan ke larangan kami. kan? Tidak ada larangan. Belajar. Ada larangannya. Belajar itu kromo, penyesat. Bu. Kalau udah menjelaskan Alkitab. Loh, saya Belajar tidak itu menjelaskan, langsung malah aja, saya mau bertanya. Saya mau membaca di depan bertanya. umum tanpa Ibu mengerti itu nggak bisa. Bu. Loh, ini kan kita ranah dialektika, ranah diskusi. Jangan, Bu. jangan. Loh, saya mau bertanya, Baca emang nggak Quran boleh? sendiri, Kalau Bu. mau bertanya nggak apa-apa Bu, tapi Ibu itu di- Islam, Ah, jangan. saya Bertanya mau nggak apa-apa. bertanya. Bertanya nggak apa-apa, tapi membaca dan menjelaskan itu nggak boleh. Saya tidak menjelaskan, saya mau bertanya ada satu data Bibel, di dalam Bibel Ibu, 2 Yohanes 1 nomor 7. Oke, 2 Yohanes ya itu. Berapa? 2 Yohanes 2 1 Yohanes. nomor 7, ayat 7. Oke, dibesarin moderator. 2 Yohanes ayat 7. Oke, Toh. silakan Ibu baca. Wah, ini bahaya ini ayat ini. Tergoncang ini. Wah, nggak ada yang terjontang, Bu. Pak, iman saya udah kuat. Saya udah mengalami Iya, iya, mujizat iya. Tuhan. Iya. Silakan. Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7 Bu, itu ada di sebelah Bu, Bang Palopo sudah tampilkan. 2 Yohanes, saya punya Alkitab sendiri. Jangan pakai Ya. HP itu, salah itu. Oke, silakan. 2 Yohanes 2 ayat 2 Yohanes 1 ayat 7 Bu. Oh, 2 Yohanes. Iya. Oh, dia di Gara-gara belakang. Ya, gara-gara ayat ini 2 pendeta mualaf loh. Oh, 2 Yohanes. Ayo, 2 Yohanes
tolong ditap-tap di bawah kapal Kalian goyang. emang kayak Iya, gitu. di tap dulu ya. Ini tergoncang di atas ini teman-teman. Komal, di kopi-kopi ya, di Doanya, kopi-kopi, di tap. doa Yohanes berapa? 1? Doa Yohanes 1 Ah, nomor 7. ayat 7 bukan nomor. Ayat Iya, ayat 7 ya, boleh. nomor emangnya itu apa soal Iya, ujian. Iya. Iya. Tuh, nah, Silakan dibaca, Bu. 2 Kuat-kuat. Yohanes ayat 1 ayat 7. Di sini perikopnya tetaplah di dalam ajaran Kristus. Tetap Jadi- di ajaran Kristus. Jadi saya baca sampai dari awal ya, Bu. Nggak boleh kita potong-potong Boleh, berdosa. silakan. Ya. Jadi saya baca di sini. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup di dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menulis perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang telah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulutnya. Sebab banyak penyesat telah muncul